Ya sami jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sesatu menjadikan urusan kesehatan keafiatan zahiran wa batinan sehingga sampai dengan akhir daripada bulan Ramadan. Salam demikian yaitu akhir Ramadan ini. Dan terdapat maghrib baru lebaran soal. Jadi luar biasa. Ada saat kita saat lain di saat semua orang sibuk mempersiapkan lebaran dengan materi, di saat semua orang sibuk mempersiapkan lebaran dengan makanan, yang kami alhamdulillah masih sibuk mempersiapkan lebaran dengan benar-benar menyiapkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah amanah daripada pelaksanaan puasa. Ia tujuan sakmuli puasa ini ada sajari dengan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mana ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah aku wajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun. Dari sisi ulumul Quran, ayat ini dikategorikan sebagai ayat khosul terbang. Sebab menggunakan kalimat amanu, ya ayyuhalladzina amanu, harfun nida. Panggilannya adalah kepada orang-orang yang beriman. Khusus itu perintah puasa ini ditujukan kepada mereka yang memiliki iman. Sehingga kalimat Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai bakul Islam, tidak. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Ini namanya ayat khos dalam ulumul Quran. Ada ayat amaran biasa ya ayyuhan nas, ya kalimat. Namun ayat am ya ayyuhan nas, namun khos ya ayyuhalladzina amanu, khusus. Namun umum fikir sekalian manusia umum bahkan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sungguh kami telah jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwasanya kemudian manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, berarti selakuan ini berlaku bagi seluruh manusia. Sehingga darat dengan yang lahir dari selat batu, darat dengan yang lahir dari selat lulu, sehingga pasti min dzakarin wa untha, yaitu dari laki-laki dan perempuan, sehingga am. Nah, Nabi dengan am ini bahkan selakuan yang beriman jaga, yang non jaga, yang Islam jaga, yang non Islam atau non Muslim jaga. Tetap bahkan si ayat ini, karena ayatnya lalu khusus perintah puasa, ayatnya khusus. Sehingga saat puasa ini dia mungkin lakukan dengan dalil beriman. Contoh yang belum sami, yaitu bi'usrin, ada uzur yang kemudian membolehkan orang tidak berpuasa. Saat ini jelas sudah ada uzurnya, yaitu haid nifas. Kemudian saat lagi saat dingsir al-ajuz atau syekhun kabir, wanita tahu puasa boleh tidak berpuasa, tapi ada penggantinya, yaitu tersebut Arab fafidyatun, yaitu fidyah. Atau Nabi saling serlalu lalu sakit, la yurja syafa'atu, dengan harapannya sehat, ya sembuh, sehingga dia mampu, namun dia gawe saat puasa, berarti boleh tidak berpuasa, tetapi kemudian diganti dengan fidyah. Namun haid nifas dia diganti dengan qadha.
fa'iddatum min ayyamin ukhar. Terganti di jurusan lain memang, namun suci. Nah, berarti di masa Islam ada kesempatan tidak boleh melakukan puasa di masa ini. Beradat Islam, tapi karena ada alasan-alasan yang kemudian tidak membolehkan seseorang melakukan puasa. Yang ada namun kena amanu orang-orang yang beriman di sembarangan. Sebab puasa ini kita ternyata nenten yang belum sabi doa melaksanakan ibadah puasa itu. Itulah makna ayat setelahnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah aku wajibkan manik Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang sebelum kamu. Oh, berarti puasa niki yang belum sabi doa satu kewajiban. Ternyata wahara ini lain sejarah puasa niki. Dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampun tidak puasa masih. Beberapa kisah masyhur tentang beliau melaksanakan ibadah puasa itu saat beliau kemudian terusir atau Nabi Adam temanikan sukun dengan surga sebab melanggar perintah Allah. Adam, silahkan engkau menikmati apapun yang ada di dalam surga, cuma sesekek yang sesajen kamu. Wala taqraba hazihi sajarah, didik sama sekali rapat dari leluhur saya. Lalu saran manusia bisa kesini, bisa teman. Bisa kesini, dia teman. Nah, maka kata Allah setelah melanggar aturan dan dicek nyala. Akhirnya kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam diperintahkan turun ke bumi, dan begitulah penyesalan Nabi Allah Adam alaihissalam karena kemudian baru tersadar melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau bersujud. Dalam riwayat dikatakan 41 hari, ada yang mengatakan sampai 40 tahun bersujud di dalam rintihan beliau yang sangat terkenal sekali. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niki dibaca selama di riwayatnya 41 hari dalam keadaan puasa dan Adam. Barulah Allah menerima taubatnya. Begitupun Nabi Idris alaihissalam juga berpuasa. Ya ampun tahu munggah tipak langit tinggi, taik tipak langit sebab paling pekeh umat Nabi Idris ini. Terdakwahan beliau bercerita tentang alam kubur, tentang kematian Nabi Idris. Keketuan balik isi umat. Ampun Nabi Idris berhubung bercerita tentang mati, tentang kubur. Musampun ngidam saran mati, kira-kira sampun ngidam saran alam kubur berbiru peristiwa. Oh itu alam nikmatnya sampun ada bercerita. Sehingga pada nanti dari sampai beliau bercerita tentang surga, tentang neraka, jannatun tajri min tahtihal anhar. Oh surga itu yang berada di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bahkan nahruhu min asalin, sungainya dari madu. Nahruhu min labanin, sungainya dari susu. Bahkan ada yang nahruhu min khamrin, sungainya berasal dari khamar. Lazzatul lisyaribin, nikmat bagi siapa saja yang meminum. Malik keketuan sampun sampai surga belum Nabi Allah Idris. Oh itu sampai surga alhamdulillah jadi bercerita. Ayo tangan umat subhanallah peratu kes dari dai namun naik bikin Nabi usah manggil dia gampang Tuan Guru ampun luar biasa sih ini pegelannya mari kelas ustaz ini pegelannya bang tutup Quran tutup hadis berceceran. Subhanallah. Tapi apakah itu membuat kemudian kita tersadar untuk selalu dekat kepada Allah? Ingin terjadi masih. Sering luwih guru, sering luwih ustaz, sering luwih kalau saja dan bagian-bagian umat ini. Subhanallah. Mulai asake Nabi doang kamu ngerawas tentang agama. Saat lain nur lagu bokeh masih bengi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi
Nuh alaihissalam, subhanallah. Padahal Nabi Adam ini Nabi memimpin umat, beliau hanya memimpin keluarga saja. Memimpin anak, istri, enggak ini. Di darat umat waktu itu karena masih satu keluarga. Enggak memimpin lah bu. Ternyata subhanallah ujian masih sangat berat. Nabi Idris mulai memimpin satu kaum, pupuk lah kurang. Karena manusia belum ada berkembang biak yang banyak waktu ini, sehingga agama yang beliau bawa namanya agama Sobiin, itu agama yang paling tua. Jadi nenten Yahudi Nasrani bukan. Dia agama paling tua Yahudi Nasrani. Agama yang paling tua itu namanya agama Sobiin. Nah ini gitu agamanya Nabi Allah Idris alaihissalam. Kalau tidak salah hanya 2 kali disebut dalam Al-Quran. Jadi gitu. Sobiin ya. Sampai sekarang masih ada agama ini. Dari aliran kepercayaan Sobi'ah Mandaiuna di perbatasan Iran-Irak atau Iran ajaran. Kepe sehingga masih ngantin Nabi Nur milih surga, kemudian milih risalah Nabi setelahnya. Yang kemudian milih tiba Yahudi dan milih tamu Nasrani, lebih-lebih Islam paling mudah. Jadi masih betul agama kepercayaan Sobi'in atau Sobi'ah Mandaiun. Salah satu syariat waktu itu karena manusia masih jarang adalah menggauli istrinya sebanyak 100 kali. Ini bapak. Kepe memang dinara kanjeng. Jadi bukan semata-mata karena nafsu, tetapi memang memperbanyak hamba Allah yang akan nanti menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga salah satunya syariat beliau. Nah, kemudian setelah itu Ibrahim alaihissalam juga puasa. Nabi Allah Ibrahim puasa doang. Ketika beliau kemudian keluar dari kota Babil, karena Pinang berada di kota Babilonia ini, bingung melihat keadaan sosial, dan begitulah ciri para nabi dan rasul. Rasulullah juga mengalami hal yang sama, padahal tidak merasa kata Rasulullah lain. Nabi Allah Ibrahim bingung sampai kira-kira ya terkena nenek. Sebab kenapa orang berlomba-lomba menyembah patung saat tepiah isi amak sain aran azhar. Amak sain ini nenten nagaran orang tua Nabi Allah Ibrahim sampuran salah paham. Sebab ada mengatakan ayahnya Nabi Ibrahim azhar, membuat patung. Tidak mungkin risalah kenabian akan melewati garis orang-orang muslim dan ganggu. Karena kenapa? Nanti ini akan menjadi cikal bakal garis nasab Rasulullah, dan tidak boleh ada yang menghalangi dari keimanan. Jadi keliru kalau ada mengatakan azhar adalah bapaknya Nabi Allah Ibrahim, bukan amak sain. Bapak beliau taruh amak sain karena meninggal lainnya sintasu si amak sain. Mulia tukang pihak patung, terbeli si raja, terbeli si para negara masyarakat waktu itu di Babilonia, makin dari Persia. Yang Babilonia ini berubah jadi negara Persia. Persia ini makin dari negeri Iran, Irak. Iya. Terbeli untuk sembah. Nah izin bingung. Tua punya patung, nama saya punya patung, maka dia pada sembah. Kan gila manusia yang membuat Tuhannya sendiri lalu menyembahnya, kemudian menganggap dia yang memiliki kekuatan mengatur dirinya. Bingung Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena kebingungan itu beliau kemudian keluar dari kota Babil, bertahanus menyendiri, mulai meraba-raba. Kira-kira saat ini jagaan nenek melihat bintang, Sairil Kawakib melihat kawanan bintang pada malam hari yang luar biasa indah. Sang ihil jaga nenek. Ternyata begitu pagi sangat masih. Menurut tanggal 15 sampai tanggal 17, 14, 15, 16, tanah luar biasa masih dunia. Datang cahaya sungguh putih bersih keras bulat. Iya pada nenek lebih keras cahaya nenek sawi. Lalu ternyata belum datang ke lemak masih serang. Timbul matahari yang pikiran masih saat ini jaga ia beli anyar. Ternyata lalu datang dia masih serang. Batin Ibrahim dan mungkin Tuhan serap, dan mungkin nenek ya serap. Karena kebingungan itulah beliau kemudian berada di luar kota Babil mencari hidayah.
merenung, dan saat merenung itulah hidayah Allah datang. Kemudian malaikat Jibril datang mewahyukan Nabi Allah Ibrahim, kemudian menceritakan tentang bagaimana Allah dan lain sebagainya serta kekuasaannya. Bicara tahu Allah, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk mencari jejak-jejak pendahulu yang bersuruh hijrah sampai ke kota, sebuah tempat atau lembah, biwadin ghairozi zar'in inda baitikal muharram, sebuah lembah yang denara bau ketalat Nabi berjuang. Ini kita kemudian nanti disebut sebagai baitikal muharram, baitul haram, ya jadi cikal bakal kota Mekah hari itu. Tanda Nabi tadi, oh ternyata itu tanda saya mengadik si Nabi Allah Adam alaihi salam. Ketika saat terusir atau disuruh nyedilangan surga si Allah SWT, pertama kali turun Nabi Allah Adam niki, kemudian beliau tandai dengan satu bangunan. Karena dengan maling kenal dengan lain kecuali Hawa, maka hanya Hawa yang dipanggil. Begitu dia turun sampai di muka bumi, hanya Hawa, Allah, Hawa, Allah, Hawa, enggak kita. Saya jauh lemboya Hawa niki, air tengah tanda lah, maling terpetigang bangunan niki. Inilah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lan nabi bi Bakkatan mubarak. Ia awal bangunan setiap si manusia di atas bumi yang dari cikal bakal Ka'bah. Lalu karena pada masa banjir bandang Nabi Nuh telah bangunan Ka'bah serta bangun awal di si Nabi Allah Adam alaihissalam yang bertebodak jejak malik si Nabi Allah Ibrahim kendaitan ones betaran salai muya malik terbangun bersama putra beliau Nabi Allah Ismail alaihissalam yang berdaya sampai bangkit. Karena menemukan jejak pendahulu, maka Nabi Allah Ibrahim juga menemukan siapa penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pun beliau juga berpuasa, puasa, sehingga seluruh para nabi dan rasul puasa sampai dengan Nabi Allah Daud alaihissalam. Dan inilah puasa yang paling masyhur, dan puasa Nabi Daud alaihissalam. Sejelur puasa, sejelur intik, sejelur puasa, sejelur berbuka. Kemudian ibunda Maryam, ibunda Nabi Allah Isa alaihissalam, niki yang itu yang kemudian menyebabkan ada perbedaan kalimat antara saum dengan siam. Nah, kalau kemudian saum itu berpuasanya tidak ngomong, tidak ngerawas, dan kalau saum, kalau siam yaitu al-imsak anil muftirat, an-jami'il muftirat, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Namun saum ini artinya menahan diri untuk berbicara, dan itulah puasanya Siti Maryam ibunda Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika saat terfitnah dan mungkin dengan dia berdua anak, namun nanti berdua sebab beliau dilarang untuk ngomong, sebab semakin dia membela diri semakin akan kelihatan salah di mata manusia. Maka Allah beliau diperintahkan menang Maryam, nanti Allah yang akan menjawab. Dan yang kemudian paling ajaib adalah Nabi Allah Isa sendiri yang berbicara dalam keadaan masih bayi. Nah ini karena beliau puasanya puasa tentu. Jadi ini hakikat puasa yang sungguhnya. Oh ternyata puasa tidak hanya al-imsak anil ta'am wasyarab, tidak hanya kemudian menahan diri dari makan dan dari makanan dan minuman. Ternyata al-imsak anjami'il muftirat, segala sesuatu sambat talan puasa. Ndik Nabi lantaran nabur malah kasar, lantaran mangan kacengenan doang batalan puasa. Selaput berdua potensi batalan puasa awam niki peragaya 30%. Sehingga itulah makna daripada al-imsak, ada saat tahu tahan, tahu jaga. Maka di kitab-kitab fikih mengatakan al-imsak an-jami'il muftirat, makna kata siam, kutiba alaikumus siam. Itu beda kata saum. Lamun saum adalah berpuasa tidak boleh berbicara. Lamun siam adalah menjaga keseluruhan hal-hal yang membatalkan puasa, zahiran wa batinan, zahir maupun batin. Zahir adalah lamun tamu makanan, tamu minuman niki makanan, tetapi yang batin
niki yang perlu dijaga. Lamun nak sekedar zahir doa, tahan diri tidak mangan nginep sejeluk, ampun sampuna nak tiang pelunggung sami bebek dan cekak puasa sampai cekak puasa masih lamun nak dik mangan dik nginep ada tamak dalam kandang kemudian diimpan dik kelemak sampai maghrib puasa masih lakukan dik pada tiang pelunggung sami. Kita bukan binatang, dianugerahkan oleh Allah akal, pikiran, iman, maka kualitasnya juga harus beda. Maka maknanya bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi al-insan anjani al-muftirat zahiran wa batinan, zahir batin. Sehingga mata penyerminan dikit harus tirak masih puasa, tajak puasa. Ada sadik kirang gene buyurun salah batu, ada sadik gene buyurun aib batu, ada sadik gene buyurun sesuatu yang diharamkan Allah. Pemirengan kentau niki juga harus tirak puasa, tajak puasa masih. Ada sadik gene mendengarkan kata-kata fitnah, ada sadik gene mendengarkan kata-kata yang tidak keluar asal usul kebenarannya, ada sadik gene dengan sesuatu yang sia-sia. Mulut sungap harus diajak dan dididik berpuasa, bukan sekedar untuk menahan makan dan minum, tetapi juga harus ditahan, diajak, dididik berpuasa. Hadis sadik serba mengeluarkan qaul zur dalam hadis Rasulullah, kata-kata dusta, kata-kata keji, nyumpak dan lain sebagainya, atau berkata-kata yang menyakiti perasaan siapapun. Puasa harus tidak puasa masih tidak sekedar nahan lapar, nahan pedah. Ima harus tidak puasa, berpuasa ima adin didik sampai negel sesuatu sandi ia hak milik. Naik harus tidak puasa masih ada kami didik sembarangan dia kadu barang patut muntahun dong berjumah padahal sandal ni wah tengah ketimbang nandara kadu sandal minum depak sandal salai akhir jari maning berdindin din tutup padahal sekek ibu perbuatan sekek merasa nanin darat kemudian kalau lagi ada di bersandar minum dari salai berubuk korban balik maning kita air semasjid merasa terang sandal. Yang harus tidak puasa masih harus tidak puasa. Nah ini adin sandik sembarangan melangkah ke tempat-tempat yang dimurkai Allah. Adin sak muntahun bidin be sandal titir be sandal batur ima masih belum. Adin sak tahun bidin be tongges titir be tongges batur begini soalnya tongges masih muntahun tongges batur berbaik. Ada saat tahun be lawang kita be lawang bagi batur salah rekam muslapan usubun menjauh pelaya ini batur-batur bolong ampun. Harus semuanya diajak berpuasa, dan yang paling penting dari pendidikan puasa itu adalah berbicara dia ira hati, ira angan, ira pikir, terdidik puasa agar kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, didik sampai sekali-kali berprasangka buruk. Dan kanggo tidak puasa masih didik sama sekali bersuuzon, berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada sesama manusia. Harus diajak berpuasa sehingga totalitas seluruh yang ada di dalam peragaian dan pelunggung sapi tubuh kita ini tidak terdidik tajak berpuasa zahiran wa batinan. Baru dalam puasa lalu yang sekedar nahan lapar, nahan berdoa, maratur sabar. Binatang saja mampu, bebek, sapi, tapi pun masih binatang lain. Tamak kandang, kunci dedek bing mangan, puas untuk itu. Nah jika lalu tak menurut doang pegawai ya, sekedar dia nahan diri tadi sandik mangan di ngenem, lalu dia tahan mata, tidak pernah menahan telinga, tidak pernah menahan mulut, tidak pernah menahan tangan, tidak pernah menahan kaki, maka semuanya menjadi sia-sia. Bahkan di hadis Rasulullah, kam min shaimin ay rubba min shaimin
kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Pira dengan sak gawe puasa tidak mau nabi-nabi berjuang ini pegawaian puasa ini kecuali hanya lapar kanjeng pedah dopa. Ada syarat bida tidak ada. Jadi saat puasa kadang-kadang berpikir-pikir, ya Allah, marah karena tidak berpuasa. Aku marah dengan tumben gawe puasa. Kalau bilang tahun ni dari sekian umur kita makin syarat berumur sekat, syarat berumur 16. Berarti lamun balik naik 15 tahun. Oh petanda 5 tahun puasa lamun umur 16. Masih puasa marah gaya karena dia tahan isi segala godaan. Puasa ngancem. Puasa mindah jadwal mangan doang, terpindah jadwal. Minambah seharus kelemak jam itu terpindah di Pak Sedekman subuh balik maghrib menjelang maghrib. Lalu sekedar memindahkan jadwal makan saja. Wah berarti masih puasa marah kelas karena makan. Berbuka dia baru sepa. Model ini namun dek. Wah nenek rumah nenek atas timpah ni gitu. Waalaikumsalam. Nenek perlu makanan minuman. Ngancam nih. Saya anggap bahkan jauh-jauh hari sedema naik tanggung puasa belum bisa ini. Kadang-kadang wah di Pinang pikiran apa dia masih gak berbuka nyawa. Di mana bulan puasa. Jadi kadang-kadang ini sibuk nih. Ini kelemak wah penang oleh beruga. Nuka sesangkau. Apa yang kelak bari, apa sih tiap berbuka. Anak si berbuka berpikiran apa sih tiap nyawa. Ya urusan izin tiyan berbalik izin repot. Sementara urusan izin awak, izin ruh, izin nyawa ibadah, dia tak pikiran malu. Ampun. Jika kadang-kadang lalu berbuka ini ngancam. Wah, mau selaku pilih tepian. Lengkap isi. Di atas tipah sampai bukan lengkap kan? Polka, penecingnya, pecelna, kupiara, esa, desmadon kadun sarai. Selapu anak ini, subhanallah. Mundek marwaya, mundek sabar. Padahal masih ngaji, wah di tegal gelas. Masih ngaji dikit, masyaAllahul adzim, wah mending kita gelas. Mulai berdoa dan sadaqallahul adzim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ternyata menun selesai sadaqallahul adzim, nikmat beduk ngebah. Masih ada saya anggota ini, saya dari partai yang itu pengatnya apa kamu nak membuka lebih begitu untuk dewan ini. Adalah munah minyak telah milu tengah. Minyak kayak kajin di narak kita. Kajin bawang sedia dan sudah tahu. Jadi tahu. Ada nah nih. Jadi lalu makin boyak anggota dewan, boyak bawa para makin pasin kumpul di radio doang tahu. Selapu nih. Nah, lalu nak wayu tebu nak para tebu aja. Jadi lain. Ada lalu nak berbuka mau yang melalahan berbuka. Menunggu siap-siap Allah malah suntuk saya ini adik mulut pada dosa dikit mulut pada dosa karena kenapa sunnah berbuka itu adalah Nabi mendahulukan menyegerakan bukan mendahulukan menyegerakan kadang-kadang ini besin kesandak nih ada yang benar ini kita perajaan berusaha di mana yang wah nomor apa nganti. Subhanallah. Ayo, mutus mengamuk. Engkan harap ngupi. Ditodik ngupi. Parek penang parek ngupi. Polak malik polak. Depan. Kenyang tidak. Malik rumus seperti pecan. Subhanallah. Sampai berdua di sini piring sarah di tipah membuka. Memulai kebesuhan. Ayat karena kebesuhan. Berat tidak nyatai. Terawih dari asal-asalan menangan dia lalu menangan imam saja dan anu ade Bismillahirrahmanirrahim
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bro itu bapak dan imam baru ayat dia. Dia tahu percaya. Menurun air nanti sampai walau boleh baru pada taik atau bahkan selesai walau boleh masih nanti baca ayat dulu. Ayatnya ruku baru taik Allahu Akbar minum. Marah anak kita. Kedua terawih di keluar juga. Yang kena miru balu endi, yang kena miru 20 masih di. Saya oleh datang kadang rakaat 12 atau rakaat 14 sudah datang. Barang mudik sambung. Mengadu mas hampir adu. Kalau yang 8 itu riwayatnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sholat tarawih di rumah 8 rakaat, witir teduh jadi 11. Kalau yang dilaksanakan berjamaah, jumhur ulama, kesepakatan para ulama. Kalau kita baca di kitab Bidayatul Mujtahid, ya, tulisannya Ibnu Rushd, kita perbandingan mazhab, Nabi masa Sayyidina Umar itu sepakat itu, karena beliau dulu yang memulai. Saya ingat awalnya syariat tarawih ini mesa-mesa tarawih, dan sering terlemok. Ayah Rasulullah kemudian satu saat datang ke pelataran Ka'bah, beliau ikut sholat. Baru-baru ada minum langsung dari makmum. Ayat malam pertama, ayat berjamaah terawih. Malam kedua berjamaah, malam ketiga berjamaah, malam keempat, ndin syukur Rasulullah. Beliau tidak datang. Bingung kali. Ayat malik pada dula sembahyang mesa. Malik Rasulullah sengaja ketika hadir malam itu, adim sadik para terawih jadi barang wajib. Sehingga hukum tarawih adalah sunnah. Maka saat itu Sayyidina Umar menanggung segera perintah ibadah mesa-mesa. Kenapa tidak berkumpul menjadi suatu yang indah, menjadi suatu yang kuat, menjadi pemandangan yang luar biasa bagi umat Islam. Atas inisiatif beliau yang berkumpulan, kadang-kadang kawin berjamaah memang dimaksud imam isi Rasulullah. Kemudian salah satu sahabat maju mengimami. Dan di situ ditambahkan jumlahnya menjadi isruna rakaat, yaitu sebanyak 20 rakaat siwal witri, kecuali witir. Berarti 20 rakaat terus si witir teduh jadi 21. Nah ini ya. Sementara Ahlul Madinah, menurut beberapa redaksi kita, Ahlul Madinah terutama saat masa-masanya Ibnu Umar sampai pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau sholat tarawih justru terunda sesiwa rakaat. Itu Ahlul Madinah. Terunda sedang tarawih, terlalu witir jadi terunda sesiwa. Isruna rakaatan, Sayyidina Umar 20 rakaat terlalu witir jadi selikur. 8 rakaat riwayat Aisyah terlalu witir dari sholat sama Rasulullah. Nabi sholat sunat tarawih di rumah beliau. Sehingga waktu rumah, namun dia belum sampai begini. Akan kena gawe sholat sendi, terkena gawe 20 wasinti, nabi lagi nak gawe belum dah 6 rakaat. Sebab apapun datang kadang rakaat ke-16, rakaat baru orang sudah datang, atau dia datangnya di rakaat ke-6 kebaru, mungkin keluar jumlah. Nah iya kadang-kadang, lekat sunnah besar. Yang keseriusan sunat, karena sunat juga punya aturan syariat. Dia ada bila sunat masih semede-mede. Ada aturannya, ada ilmunya. Ya pun bermakna ibadah itu. Termasuklah puasa sama itu. Lalu puasa, dia tegawe isi ilmu, akhir itu mengurangi kadar iman. Karena tidak dikerjakan oleh kadar iman yang kuat oleh seseorang, maka berpengaruh terhadap puasanya. Jika dulu terkena kamin so'imin naisalahu min siyami, karena dia tegawe isi iman. Maka bagi Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saya sangat puasa Ramadan imanan, karena betul-betul beriman. Niki menyambut ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 183 seorang ini. Ya ayyuhalladzina amanu, disambut oleh hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan.
wahtisaban, dan kemudian mengharap ganjaran ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan saat gawe puasa karena iman, berarti tidak sekedar nahan lapar dan bedak, namun nahan seluruh awal zahiran wa batinan, berarti menjadi puasanya sempurna karena iman. Wahtisa, kemudian berharap, sehingga karena puasa kata Allah seluruh amal anak Adam itu bagi dirinya, illas siap, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa, karena puasa adalah untukku milik Allah dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Yang ada spesial puasa itu. Surga berdua lawang mesak naran babur roya, pelaksanaannya sekali setahun dan bau sembarangan. Baru-baru tak puasa sampai wajib di luar bulan Ramadan, salah. Puasa sunat pelanggaran, kecuali nazar nanti atau ganti puasa salah. Hukum enggak akan bergaduh sekali setahun. Nah, sehingga pendidikan puasa sedikit makin, karena kita ngaji terakhir kalau dan guru, karena kita ngaji makin jangan rampung dari awal. Membikin puasa, berbicara puasa, berbirun fadilah malam-malam puasa, bagaimana sampai terakhir, pelaksanaan pengeluaran zakat fitrah makin di terakhir di teparan waktu afdol yang mulai hari ini sampai nanti malam sampai lema qabla khurujin nasi ila sholat, maksud kita di paling afdol. Namun dari awal sampai tanggal terakhir ya waktu jais, waktu kanggu. Kemudian waktu afdal itu mulai dari terbenamnya matahari di pare, dari hari ini sampai pare ke malam, kemudian sampai besok qabla khurujin nasi ila sholat, seniman yang perlu sami syukur yang gawe atau laksanaan sholat itu waktu yang paling afdal. Waktu makruh lamunah liwat sampai jero hari raya, yaitu sampai sebelum terbenamnya matahari di hari raya, di waktu makruh. Haram lamunah sampai liwat jelo si hari raya. Wah, liwat jelo nih sampai ke malam lemak, berarti bukan lagi termasuk zakat fitrah, tapi terhitung sebagai sedekah biasa status. Mungkin tak bisa malik. Nah ini sampai zakat makin dulu, masih kita di tarawih dulu. Nah, puasa dan tarawih inilah yang kemudian menjadi amalan yang berbeda dari malam-malam di luar bulan Ramadan. Nabi kena niki untuk membentuk kesalehan individual, kesalehan individu, kesalehan diri kita. Jadi puasa mendidik kita agar kemudian memiliki kesalehan pribadi. Sehingga iman itu bicara person, iman itu bicaranya tentang seseorang, bukan orang banyak. Iman itu adalah proses nyadun syukur dengan tipe satu. Namun iman kepada Allah berarti sadun tipe ini. Iman kepada malaikat, para rasul, para nabi, berarti sadun syukur dengan ini perkara-perkara sahabat. Termasuk puasa, sadun bahwa ini adalah perintah Allah dikerjakan dengan iman. Segera nak tiga lalu nenek ajur kelapa. Lalu nanti berdua tujuan yang baik. Tidak mungkin Allah akan memerintahkan kita suruh terlapah sebulan si nenek. Oh, kejam Tuhan, kejam nenek. Di arah manfaat ini. Lalu kadang-kadang si dewan tahun manfaat, ya minta marah wah. Jangan duit di tahun puasa 30. Jadi di masa Islam, lalu iman. Dia ada iman kuat, dia lepas. Jika pernah masih berislam sandi, pas saya penjelasan awal ini biusrin, karena usul syar'i, haid nifas usul syar'i, karena usia yang tua usul syar'i, karena penyakit yang tidak ada harapan sembuh usul syar'i, wanita menyusui usul syar'i atau hamil usul syar'i. Arah sandi dia ada usul syar'i seperti itu masih dia tahu. Aku tahan lapar. Minggu nyaur, karang tepang nyaur. Ini berbuah nyaur di musola. Nah, mulai lemak jam 10 mulai pekokian. Nah, mulai terus beri rombok kampung, terus sering koko tahu. Nah, semoga kita tahan loh, tahan lapar. Lalu lapar doang ditahan, nah
tapi lagi dia menjaga yang lain. Niki baru zahir. Sehingga dia mungkin benar, maha benar Allah dengan firman. Dia mungkin dengan tanggung puasa, namun dia karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga membentuk karakter kesalehan sosial, kesalehan individual, kesalehan pribadi. Nah, niki maknanya ibadah-ibadah selama bulan Ramadan, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saleh ada saya jadi mendidik diri jadi dengan soleh. Jadi yang kedua, puasa itu akan mendidik kita menjadi orang yang soleh secara sosial. Sebab ada anjuran bersedekah, ada anjuran untuk berinfak, bahkan kemudian ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Nabi kena niki. Oh, ternyata kewajiban zakat fitrah itu adik saya itu pada tahun masih tidak perasan batur sakura. Tujuan utama dari zakat fitrah itu sebenarnya adalah adik saya didik baik ya dengan lapang di hari raya. Sampuna ada dengan ya sengsara dia tahu, bekelon dia tahu, mangan minum di hari raya. Sebab hari raya itu adalah hari kemerdekaan kita, hari bergembiranya umat Islam. Ya tok kami beli batul Islam muarak dengan sandi mau kan aneh. Nyukur begawi beli ada dengan dia mau begitu. Ya makna zakat fitrah agar kemudian al-asnafus samaniyah, 8 golongan yang berhak, mustahik yang berhak menerima zakat, dinding sampai arak batur lapak di hari raya. Itu semangat awal zakat fitrah. Dinding sampai arak dengan lapak di hari raya, dinding arak dengan ngangit, arak sangengan. Arak ngangit, arak ngengan. Nauzubillah. Sehingga semuanya merasakan bagaimana indahnya berhari raya. Selaku ada izin bertanjir minimal kepada keluarganya. Sehingga pendidikan puasa sekali lagi, dia kata sekedar menikah di sisi Allah ada menjahat sebulan-bulan dia. Tapi makna satu adalah ada sak tahun idam masih batur sak jarang tamu makanan. Ini dalam diri. Ada sak tahun idam batur sak lapah. Dia nak puasa lagu sejenuh-jenuh kehidupan, si san tersuka dia mau makanan, si san tersuka ya. Sehingga apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan sosial saya baru berberi zakat, bersedekah, berinfak selama bulan Ramadan. Nyubulan, sabetayek, sangaraan nuzul, bersedekah tiap malam, bersedekah bilang masjid santren, anak yatim. Bentuknya bingkisan buka puasa bersama Nabi, jaga judul. Itu bagian dari cara kita membentuk karakter kita menjadi saleh secara sosial. Sebab kemudian secara individual kita terbentuk isi iman, kemudian kita bisa merasakan berbeda perasaan dengan sakura, karena berangkat dari merasa oh ternyata susah masih batur salai. Itulah yang menggerakkan hati kita untuk membantu sesama. Ia dari gerakan hati angan tahu bertolong sehingga mengida tidak batur sak susah, mengida tidak batur sak lapah. Yang pentingnya nanti akan membentuk dan kemudian mengobati penyakit kiswatul qalbi, penyakit keras hati di dalam tubuh kita yang selama ini kita tahun berbeda itu. Makin pendidikan puasa itu yang mendidik kita. Oh dende semetot masih dia ada hubungan darah nasab lagu hubungan sesama Islam. Dia ada hubungan darah nasab lagu juga bertetangga, hubungan sosial. Wajib saling bantu arah ilmu ra'i di dalam diri. Oh iya ada tidak dengan lapang sehingga jelas bertolongan namun ada dengan dinding tolong, ada dengan lunas tolong. Dia tak mikir egois. Apa kamu kena buka tolong? Dia dalam perkara apa mau, tapi menolong itu bagian daripada sifat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naf'u lil muslimin khaslatani la syai'un khairun minhuma, yaitu al-imanu billah
wa naf'u lil muslimin. Iman kepada Allah kemudian memberikan manfaat kepada batul Islam lain. La khaira minhuma al-iman wa huwa al-iman billah wa naf'u lil muslimin. Dua perkara Dengar paling sholat selain kedua, yaitu iman dan tolong menolong. Nah ini pendidikan puasa, zakat ini ada tahu pada saling tolong menolong. Ikan dengan zakat fitrah. Apa beda dari sedekah? Namun zakat fitrah kewajibannya kullu nafsin, setiap nyawa. Beda kalau dengan zakat yang lain. Namun zakat lain ada haul, ada nisab. Emas misal takarannya haulnya berapa? 80 atau sampai dengan 85 gram. Haulnya nisabnya 85 kg, haulnya 1 tahun waktunya. Berbeda 2,5%. Lamun pari beras gitu. Jadi beras yang dizakatkan itu nabaran beras artinya yang sudah di luar kulit, berarti beras kan. Itu sebanyak 720 kg. Bikin nisabnya. Haulnya setiap kali panen, ini kali tahunan. Dirasa panen. Dan cukup sampai 720 kg yang bersumber zakat. 10% namun kan bayi atas. Artinya naik hujan. 5% namun bayi haid, berdasar jaga atau bayi tipikasi atau biar telabah. Wah kurban atur nih. Lalu zakat fitrah. Dari zakat fitrah, gitu. Kullu nafsin, dia kira-kira apakah haulan. Ukurannya adalah pukul saya sebelum kelebihan makanan menjelang hari raya, maka dia wajib mengeluarkan zakat an nafsihi wa an iyadatihi wa an iyadihi, untuk dirinya dan untuk orang-orang yang berada dalam sepenanggungannya, arti keluarga. Kullu nafsin, setiap nyawa, sehingga yang kana, yang balik, yang tolak, yang odak, dia wajib zakat fitrah. Dia wajib zakat fitrah. Dia peduli. Nah, sehingga inilah yang kemudian mengarahkan seseorang untuk sampai secara sosial, terdidik isi zakat itu. Yang terakhir dari pendidikan puasa itu, Allah menyediakan hadiah besar, yaitu apa? Lailatul Qadar, subuh malam yang nilai ibadahnya di sisi Allah khairun min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Lamun kalkulasian 1000 bulan ini pada kena gaji baru 10 tahun. Sehingga saya beribadah di malam ini pada kena beribadah selama 80 tahun. Luwih dengan bingung. Berbeda mau Lailatul Qadar. Kadang-kadang aneh-aneh dan parah. Pokoknya lain berpenghuni jenuh. Nah, mau terus arak dulu jongkok mau keras. Ayo, tak ada Lailatul Qadar. Padahal dia tahu cara dulu di mana jongkok lontar tetap keras. Jadi, lalu mungkin kalau ngomong Lailatul Qadar. Cara ulama menurut Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, namun mulai puasa di tahun itu bulan 1 Ramadan, nanti penetapan tanggal 1 Ramadan malam Ahad atau hari Ahad, maka kemungkinan besar jatuhnya malam Lailatul Qadar tanggal 29. Berarti namun makin ini karena kita mulai naik Januari Ubiyah. Menurut Imam Al-Ghazali. Ini masih pendapat ulama. Saya kan mungkin ulama pasti terbarat Rasulullah, pasti terbarat. Namun tentu ada yang diberikan oleh Allah SWT, piran wajib sebelum piran wajib. Dan mungkin Rasulullah, karena Rasulullah sangat sayang kepada tiap urusan. Dan mungkin yang tersebut Rasulullah sendiri yang mau Lailatul Qadar, umatnya tidak, mustahil. Bahkan beliau rela menangguhkan segala kehidupan dunia dan akhiratnya hanya untuk umatnya. Sudah Lailatul Qadar yang tertahan, tapi karena memang ini murni rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga 10 malam terakhir mulai beliau mengencangkan ikat pinggangnya, bahkan iktikaf dia berdait ke tasbih.
Berarti 10 malam terakhir ada indikasi. Lalu paling gampang mau Lailatul Qadar niki sabar niki jeneng rumit ada. Lalu wajib tak berjaga malam-malam kaji rumit. Dia itu tahu syukur. Paling aman adalah berjaga ini awal sampai akhir, sebab Lailatul Qadar tidak mungkin keluar dari bulan Ramadan, dia mungkin ada di bulan Ramadan. Karena itu spesial, dia THR yang paling besar dari Allah adalah Lailatul Qadar. Ini Nabi Pangak Beramlo THR ini paling terlepas di THR Beramlo dikit THR paling dahsyat dari Allah SWT, yaitu Lailatul Qadar. Allah berikan kejutan, door prize, kejutan besar. Pukul subuh menggawe amal kebajikan dari malam senu, sama artinya pada kena kerja gawe kebajikan selama 1000 bulan atau 80 tahun. THR yang sesungguhnya dari Allah. Nah, karena dirasakan jaga ini awal sampai akhir. Karena Lailatul Qadar dan mungkin subuh dari bulan Ramadan. Umpama makin Nabi setiap berjaga. Oh terawih, terawih awal. Malam pertama puasa sampai malam terakhir. Pasti salah subuh malam terawih. Bahkan di malam Lailatul Qadar. Pasti itu karena Lailatul Qadar 1 sampai dengan 29 sampai dengan 30 bulan Ramadan. Lalu pun Arab pasti pakat salah subuh terawih malam ini. Berarti namun terawih malam ini padahal kan kaji terawih lebih dari 80 tahun. Khairun min alfi syahrin. Sedekah dari malam pertama sampai malam terendah, sampai malam 29 sampai 30. Berarti salah subuh malam sama sedekah pasti bakal di malam Lailatul Qadar. Berarti sedekah malam itu sama artinya bakal khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada sedekah selama 1000 bulan. Tasbih subhanallah, subhanallah, zikir la ilaha illallah dari awal malam sampai dengan malam 29 30 pasti salah satu malam yang tercatat zikir kita sama artinya dengan zikir selama 80 tahun. Jadi gampang sebenarnya, cuma apa berjaga kadang-kadang Allah kendali. Ini kira Lailatul Qadar terakhir daripada hadiah-hadiah Allah yang Allah berikan bonus menjalankan ibadah puasa. Nah, ini